Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman untuk subscribe, like dan komennya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, tanpa kalian saya bukan apa-apa ya teman-teman. Yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang dalam masalah mudah-mudahan segera mendapatkan solusi untuk masalahnya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kalian percaya nggak bahwasanya genderuwo itu bisa menyetubuhi manusia? Jadi kalau menurut saya teman-teman, salah satu jin, sebenarnya semua itu jin teman-teman. Jin, genderuwo pun jin, kuntilanak itu jin, tuyul dan sebagainya itu adalah perwujudan dari jin. Cuman mereka bisa menyerupai gitu loh teman-teman. Jadi kok sebuah sih. Jadi jin itu adalah satu wujud di mana dia itu bisa menyerupai manusia atau menyerupai makhluk lain. Jadi intinya jin itu bisa mengganggu manusia ya teman-teman. Dan jin yang bisa menyerupai dan hampir dia itu persis banget sama manusia itu hanyalah genderuwo teman-teman. Jadi percaya atau tidak percaya, genderuwo itu adalah salah satu jin yang punya nafsu. Jin itu dia punya nafsu teman-teman, dan itu hanyalah genderuwo. Jadi cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian di daerah Blora. Blora itu desanya tidak perlu saya sebutkan teman-teman. Jadi si suaminya ini kerja mencari apa ya namanya teman-teman, yang buat tali itu loh, daun apa sih namanya, kayak palem-paleman gitu. Dia suaminya ini kerjanya nyari begituan di hutan. Terkadang pulangnya itu sampai 2 hari sekali, sampai 3 hari, nggak pasti, tergantung dapatnya itu banyak atau tidak gitu loh teman-teman. Nah, suatu ketika ini nih suaminya ini lagi pergi, terus istrinya tuh di rumah teman-teman, istrinya di rumah. Cuman jam 9 malam ini ada orang tuh ngetuk pintu, pulang, bilang gini, loh, ditanya lah sama si perempuan ini, istrinya ini, lah kok wis mulai mas, kok sudah pulang sih mas, gitu. Iya, orang hujan deras di sana, aku ndak bisa nyari kok gitu. Terus sudah gitu tuh si suaminya ini ngajak masuk, yoh neng kamar yuk, turu, kata, tidur yuk di kamar yuk. Istrinya tuh bilang gini, ya udah kamu tidur mas, orang anaknya belum tidur kok. Anaknya belum tidur. Terus setelah itu teman-teman, ini suaminya ini maksa, ayo ndang turu, ayo ndang tidur. Istrinya ini dengan berat hati tidurlah di kamar ya teman-teman, karena udah jam 10 malam juga. Nyusul lah istrinya ini ke kamar teman-teman, nyusul ke kamar. Nah, si suaminya ini ngajak berhubungan badan, cuman istrinya ini nolak, katanya, enggak lah aku lagi mens, kataku. Enggak masa lagi mens, enggak mau, katanya. Terus istrinya ini pindah ke kamar anaknya, teman-teman. Nah, tapi keesokan harinya nih dicari tuh suaminya nggak ada. Pak, dicari nggak ada teman-teman, nggak ada. Teleponlah dia sama suaminya, Pak, lah kamu di mana, kata gitu, kata istrinya nih. Orang aku loh masih di hutan, gitu. Mengapa, kata gitu. Kenapa, kata suaminya. Lah bukannya kamu semalam pulang, kata suaminya tuh begitu. Ngaco, ngawur, apa sing pulang siapa, kata suami itu. Siapa yang pulang, katanya begitu. Ngawur kamu. Loh mas, saya tuh lihat kamu semalam pulang loh mas, katanya gitu kan. Nah, akhirnya geger lah di situ teman-teman. Geger, istrinya ini geger.
Suaminya pun buru-buru pulang, teman-teman, buru-buru pulang. Suaminya juga marah. Sebenarnya siapa yang masuk ke rumah kita, katanya gitu. Siapa yang masuk ke rumah kita? Loh, sampean loh mas yang masuk. Enggak, saya enggak itu. Akhirnya teman-teman di situ terjadi perdebatan. Terus suaminya ini di situ nggak kerja selama seminggu, nggak lama seminggu. Nah istrinya itu berasa waktu dia tidur itu tangannya dia tuh dikeloni gitu loh, dirangkul gitu, terus kayak kok tangannya gede-gede gitu. Begitu istrinya mencoba membuka mata, itu ternyata apa teman-teman? Itu banyak bulunya yang ngelonin tuh. Waket lah dia, waket malam-malam teriak-teriak. Terus telepon lah dia, kebetulan kakaknya ini teman baik suami saya di Jakarta. Telepon lah saya jam 4 pagi ini ditelepon, suruh ngeliatin itu sebenarnya siapa gitu. Akhirnya nih saya liatin, saya kan di kampung, terus saya liatin itu memang ada satu gendruwo. Saya lihat, padahal belum ke sana teman-teman, belum ke sana itu. Saya lihat di belakang rumahnya itu ada pohon asem gede banget. Saya nggak tahu kalau itu pohon asem. Ketika saya tanya, Mbak, itu di belakang rumah ada pohon gede banget, itu pohon apa? Saya bilang gitu. Oh itu pohon asem Mbak, kenapa? Kata dia begitu kan teman-teman. Oh itu Mbak, itu gendruwo dari situ. Saya bilang. Tambah takut lah mereka. Lah kok ada gendruwo Mbak? Iya, terus sampai udah berapa kali didatangi, saya bilang gitu. Saya sudah sering sih Mbak sebenarnya, cuman kadang cuma nafas doang kayak niup. Oh iya itu gendruwo Mbak. Terus, lah Mbak Sri bisa kesini enggak? Oh enggak, saya enggak bisa karena kan saya ada putra kan. Enggak bisa, gini aja Mbak. Sampean tak kasih caranya, nanti coba ditanam ya, saya bilang gitu. Saya suruhlah dia nanam telur teman-teman, telur angsa, telur rentok sama telur ayam. Ditanam ya Mbak, jangan sampai itu kena air yang jatuh dari genteng, saya bilang. Oh iya Mbak, akhirnya ditanamlah dia di sebelah kamar mandi. Di sebelah kamar mandi ditanamlah itu telur teman-teman, ditanam di sebelah kamar mandi itu. Nah, 2 hari setelah telur itu ditanam, katanya tiap malam tuh rumahnya tuh kayak dikerutukin teman-teman. Dikerutukin tau nggak? Kayak dilempari kerikil gitu, priuk, kayak gitu. Kayak diteror gitu loh. Akhirnya mbaknya ini nggak bisa tidur lagi. Ngungsilah ke tempat simboknya. Simboknya kebetulan juga rumahnya nggak begitu jauh. Ngungsilah sekeluarga ke situ. Nah setelah itu telepon lagi ke saya, Mbak, itunya gendruwonya kayaknya ngamuk, kata gitu. Gendruwonya tuh kayaknya ngamuk Mbak. Lah ngamuk gimana? Orang saya loh Mbak dikerutuki, dia bilang gitu. Oh enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa, nanti coba saya doain lagi ya, saya bantu doa, saya bilang gitu. Iya Mbak, saya minta tolong lah sama Eyang ya kan. Eyang nih sebenarnya saya nggak tahu yang sebenarnya ini jin atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya minta tolong dengan dia untuk didatangilah rumah itu teman-teman, didatangi rumah itu. Terus kakinya saya telepon orangnya, Mbak saya sudah minta tolong sama Eyangnya, mudah-mudahan ini jadi nanti sampean adem ayem lagi ya kayak gitu. Ini kejadiannya nggak lama teman-teman, nggak selang berapa lama rumahnya ini emang sudah nggak ada kerutukan lagi. Ternyata teman-teman, gendruwo itu pindah ke rumah ibunya. Simboknya tuh ganti nelpon saya, Mbak, lah kok gendruwo ini pindah nenggonku, katanya. Loh, pindah gimana toh Mak? Saya bilang gitu, gimana toh Mak kok bisa pindah Man? Iya, orang itu Mbak, bekas kamarnya Mbak itu loh, kayak digaruin kata Mak, krek kan, kayak rumahnya itu kan masih papan gitu loh teman. Kalau tempat saya namanya blabak gitu.
kok digarui lembah diserak serak no. Lah emang iya bu, no iya no. Tolonglah mbak, aku wedi, aku tuh di sini sendirian no. Nah udah gitu sadoain lagi teman-teman, lain lagi dilalahnya ya, mungkin Allah tuh mau ngasih petunjuk atau apa, saya nggak tahu. Kan sama saya suruh mendemin itu telur apa segala macam tuh, saya suruh mendemin. Terus bilangnya nih, mbak percaya ndak? Apa mak? Saya bilang gitu. Apa mak? Lo kuwi lho mbak doke banyak ini lagi cemplungnya meledos gitu. Telur angsanya baru ditanam tuh udah meledak teman-teman, meledak. Lah kok bisa man? Iya kayak dibalang gitu, kayak dilempar kayak gitu, kayak dilempar. Waduh, saya bilang gitu kan. Terus lah gimana mak? Ya tidak apa-apa mak, beli lagi yang baru, saya bilang gitu. Beli yang lagi yang baru ya mak. Iya, ntar beli ya. Jadi telur itu nggak jadi ditanam kan teman-teman, nggak jadi ditanam. Terus maknya ini beli satu lagi, dikuburlah di situ teman-teman, dikuburlah di situ. Katanya malam setelah dikubur itu teman-teman, telur setelah dipendem di halaman rumah nih, angin tuh kayak angin puting beliung. Jadi pohon asem tuh kayak nyapuin gentengnya, srek kayak gitu. Saya tuh kaget. Satu kalau di telepon malam tuh terus terang saya tuh kaget neratap teman-teman. Karena apa? Suami saya ada di Jakarta, takutnya kenapa-napa, atau saudara saya kan ada di jauh, takutnya itu ada apa-apa gitu tuh. Kaget saya teman-teman. Mak, apa mak? Kalau nelpon jangan malam-malam ya mak, saya bilang gitu. Loh aku wedi, kata saya tuh takut ini anginnya kayak gini tuh. Udah lama, enggak apa-apa, istighfar, baca doa mak, saya bilang. Nanti saya kerjain mak. Iya, atur nuwun ya mbak, kata gitu. Oh iya mak, saya bilang. Terus setelah itu teman-teman saya doain lah itu ya, saya doain lagi, saya buka. Dan saya minta tolong sama yang lagi agar gendruwo ini jangan sampai mengganggu, karena maknya ini juga sendirian, anaknya satu ada di Semarang, satu di Jakarta ya sama suami saya itu. Kasihan maknya, saya bilang. Oh iya, kata gitu. Nah saya doain lah teman-teman gendruwo itu, saya kirimin doa, saya khususonin, pokoknya jangan sampai mengganggu keluarga si ini. Nah pada akhirnya alhamdulillah setelah itu saya ditanamin telur itu, alhamdulillah udah reda, nggak ada gangguan. Nah sekarang maknya tuh juga ada, mbak terima kasih ya sudah aman gitu. Oh iya mak, enggak apa-apa mak, sama-sama, alhamdulillah bisa aman, bisa bantu ya mak, saya bilang gitu. Oh iya mbak, makasih banyak yo gitu. Nah teman-teman perlu diketahui ya bahwasanya kenapa saya suruh nanam telur angsa gitu loh. Kenapa saya harus nanam telur angsa? Karena apa? Hewan yang paling peka dengan bongso goib itu hanya angsa teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, coba kalian punya satu angsa terus di rumah, pasti kalau dia ngeliat sesuatu tuh pasti kuak gitu. Itu hewan yang paling peka dengan bongso goib itu cuma angsa. Yang kedua, kenapa harus pakai telur entok teman-teman? Karena gini, entok atau mentok itu adalah satu binatang yang kalau bertelur itu paling banyak itu entok teman-teman. Bahkan entok itu sehari bisa bertelur sampai 2 kali. Nah terus kenapa kok harus pakai telur ayam? Telur ayam ini karena hewan yang paling pandai nyari makan, nyari sesuatunya itu ayam. Jadi intinya tuh biar yang punya rumah itu peka kepada orang lain. Yang kedua, agar rezekinya banyak seperti entok itu tadi. Yang
tiganya agar mudah dalam mencari dan dimudahkan segala urusan seperti ayam gitu loh teman-teman. Setelah kejadian itu alhamdulillahnya jadi aman, jadi nggak datengin lagi itu gendruwo. Memang kalau gendruwo itu dia itu punya nafsu teman-teman, punya nafsu dan punya keinginan, dan yang suka menjerumuskan manusia itu sebenarnya jin tingkatannya itu gendruwo. Jadi seperti itu. Nah, karena kalau gendruwo itu dia itu sudah ilmunya itu sudah tinggi teman-teman, dia itu kepintarannya itu pinter, dia bisa nimbo, dia bisa membo apa aja gitu. Nah, jadi intinya kita sebagai manusia itu makhluk yang paling tertinggi, yang paling diberi akal sama Gusti Allah. Jadi jangan pernah menyerah pada hal yang seperti itu teman-teman. Gak usah menyerah pada hal gaib, karena tanpa kita sadari kita ini sebenarnya makhluk yang paling sempurna. Masa kita akan dikalahkan dengan bangsa jin, kan gitu teman-teman. Ya teman-teman, intinya kita selalu berdoa, selalu mohon keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti itu. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya cerita saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau pengen tanah kalian itu tidak angker, tidak panas, tanami dengan 3 telur itu tadi. Doanya terserah, karena doa yang paling mujarab adalah doa orang tua dan doa dari diri sendiri. Ya teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian, banyak rezekinya, banyak dilimpahkan segalanya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.